Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, uh, insyaallah ini akan menjadi pertemuan perdana kita pada kelas tahsin pemula batch 3 atau gelombang ketiga di rumah Tahsin Atkia. Nah, saya coba share screen ya. Udah terlihat Bunda di layar? Iya, Sudah. udah. Oke. Ya, sebelumnya seperti biasa ya, kita coba perkenalan dulu. Mungkin eh, ya satu persatu Saya. dengan Bunda Dona juga mungkin. Bunda Dona, apa ada di sana? Nah, ya sudah, ya kita ta'aruf ya. Biasa kita kalau permulaan kita kenalan dulu. Ya, saya awali dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jener Haq Farabi Rahman, biasa dipanggil Jener. Ya. Asal saya dari Tangerang Selatan, Ciputat. Saya tinggal di sana, tapi keseharian saya ada di Depok. Ya. Kebetulan saya diamanahi juga sebagai pengajar tahsin di Ponpes Atakwa Depok. Mungkin nanti perkenalannya bisa begitu saja Bunda ya, singkat, Iya. lengkap, kemudian eh, asal dan mungkin kesibukan sehari-hari seperti apa. Silakan Bunda Dea. Ya. Perkenalkan nama saya Dea Masari, sebutnya dipanggil biasanya Dea. Saya tinggal di Cibubur, kota wisata. Keseharian selain ibu rumah tangga juga sebagai eh, pekerja, ada pekerja swasta. Begitu. Kalau kegiatan selama Ramadan ini kira-kira apa aja tuh Bunda? Eh, ini sih apa ya biasa sholat lima waktu udah pasti mengaji terus ikut ada kajian tapi biasa di masjid seminggu sekali apa dua kali gitu sih itu aja. Per ibadah sih lebih banyak ibadah. Ya, puasa ya, jadi lebih banyak Iya, ngaji, zikir ya. iya, Nah, udah itu aja Bunda atau ada lagi iya, sampaikan? udah itu aja sih. Nah, ya. Boleh Bunda, yang lain, Bunda Putri, mungkin bisa dinyalakan kameranya di on cam. Boleh Bunda Putri dibuka kameranya, atau Bunda Dona yang lain. Ya, sebentar. Kita baru mulai ya, ini belum, baru perkenalan tadi. Halo, peserta yang ada di Zoom.
Boleh dinyalakan videonya. Ya. Atau mungkin Bunda Dea kenal dengan Bunda Dona atau nggak kenal? Kerabat atau gimana? Iya, kenal temen, tapi Oh, teman. saya udah WA juga belum dibales nih. Iya. Belum tahu nih Jadi kemana. beliau ini yang masuk pertama kalau oh ya ini sudah. Iya, udah. Ya Ustadz, Ya udah boleh masuk. dinyalakan kameranya Bunda. Ya, tunggu Ustadz. Ya. Ya, baik. Udah Ustadz ya baru masuk. Tadi masuk dulu, tapi ini lagi mandi dulu. Oh iya, nggak apa-apa Bunda. Baru berapa orang sih Ustadz? Kita total ada ya ada 5 Oh, orang. baru Sebetulnya belum pada masuk ya. ada satu lagi yang belum masuk. Coba kita absen kali ya. Nah, dari Bunda coba bilang hadir nanti Bunda Eridona. Dia Coba oh ya. Kemudian Bunda Dea Rahmasari oh yang tadi ya. Lalu nih Bunda Nur Syarifah atau Bunda Inung belum masuk ya. Bunda Putri belum Hermawati. datang ya. Saya ya dulu deh. Iya. Hadir ya. Ya ada Bunda Wellen Rahmi belum hadir ya, belum masuk. Atau Bunda Dea mungkin kenal juga dengan Bunda Wellen Rahmi. Oh nggak kenal. Enggak, Ustadz. Cuma kenal sama ini Ibu Dona. Ibu Dona. Oh ini apa? Ya teman saya Kerabat, Ustadz. tetangga Teman. atau teman? Teman Iya, kajian. Teman profesi, teman satu tetap profesi. kerja. Kalau tadi kita sudah coba perkenalan atau coba Oke. saya ulang lagi. Biasanya untuk pertemuan perdana kita harus kenalan dulu. Ya, saya mulai dari saya lagi, saya ulangi. Perkenalkan nama saya Muhammad Jener Haq Farabi Rahman, biasa dipanggil Jener. Asal saya dari Tangsel, Ciputat, tapi saya keseharian tinggal di Depok karena kebetulan ada amanah mengajar di sini. Ya, kemudian saya juga diamanai sebagai pengajar tahsin. Mungkin yang lain juga bisa nanti penasaran dengan pesantren At-Taqwa Depok bisa di search nanti di Google ya. Takwa di mana Ustadz sama itu sekolah SDIT apa SDIT Takwa juga ya? Di At-Taqwa Putri Cilodong. Tunggal. Ya di Oh Cilodong. Celodong. Iya. Nah, oh anakku di Putri Tunggal. Taufik, sorry ya Taufik Putri Oh, Tunggal. Taufik. Dekat alun-alun Kota Depok. Hmm. Oh, Nanti bisa di search aja di Google ada kok. Mungkin nanti perkenalannya seperti itu ya Bunda. Singkat saja nama lengkap, panggilan mungkin, kemudian asal dan kesibukan sehari-hari itu seperti apa gitu. Nah, boleh diulang Bunda Dea, mungkin tadi belum dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rahmasari. Biasa dipanggil Dea. Tinggalnya di Cibubur, Kota Wisata. Kesehariannya selain ibu rumah tangga juga ada eh, pekerja profesi
gitu. Gedein Harus sana sih. sini. Oh iya ada template Bu. Udah. Sekian udah itu Oh aja iya, sih. udah ya. Mm-mm. Boleh Bunda Dona sekarang. Ya, Assalamualaikum semuanya. Nama Waalaikumsalam. saya Eridona, Kan harus panggilannya ada Dona. kronologisnya Iya. gitu. Saya tinggal di Gitu Cibubur. ya. Pekerjaan saya sehari-hari selain ibu rumah tangga juga notaris BPAT, sama kayak dia kita di Ini Bu, Karawang. berarti ya, ya koordinasi. Iya. Oke. Ya Bu, yang biro keuangan ya Bu. Itu suara apa ya Ustaz ya? Makasih ya. Oh, ini ada yang on mic ini. Nah, ini. Udah Bunda? Bunda Dona ada lagi? Udah. Oh, udah. Nah, mungkin kalau tidak mau bicara boleh ditutup lagi mic-nya, Bunda. Ya. Oke, coba sekarang Bunda Putri boleh. Silakan Bunda memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Putri, tinggal di Jakarta. Keseharian ibu rumah tangga. Itu aja Terima Bunda. kasih, Ya, ya. ya berkah ya Bunda ya. Kemudian Bunda Nur Syarifah. Boleh dinyalakan kameranya Bunda? Bunda Nur Syarifah. Halo Bunda, Bunda Nur, Bunda Syarifah. Boleh dinyalakan kameranya? Ya, karena kita kan pesertanya tidak terlalu banyak ya, maksudnya. Oh ya Ustadz, yang Bunda Nur Syarifah apa lagi ikut rapat yang lain? Ini ada tulisannya nih, maaf saya ada rapat yang bersamaan. Jadi dia pasif aja Ustadz ikutinnya. Oh gitu, baik Ya, baik. dia kerjaannya kan di Kemenristek, Kemendikti pekerjaannya. Jadi lagi ada rapat juga, cuman dia Oh, ya. ngikutin ininya pasif, jadi nggak bisa aktif gitu Ustadz. Oh baik baik. Menyimak aja, menyimak. Apa dengan Ibu Dona apa? Sama Ah, seprofesi ya? teman Teman saya. juga. Teman Ya. saya, tapi yang di Kemendikti gitu ya. Ini untuk sementara aja ada rapat atau mungkin ke depannya bakal rutin di hari Senin. Kurang tahu, nanti siapa tahu bisa Ustadz. Soalnya Ya. kan cukup sibuk Bu Nur Syarifah ini. Jadi karena kita peserta tidak terlalu banyak, diharapkan semuanya menghidupkan kamera dan kita juga bisa tektokan nanti enaknya. Jadi bisa Iya, iya. mengikuti bersama, kita metode pembelajaran suportif lah. Nanti bisa timbal balik. Ya Ustadz, mungkin ini dia lagi beralangan kali Ustadz. Iya. Oh ini ada chat ya. Ada. Iya. Sebetulnya ada satu lagi namanya Bunda Welen Rahmi. Atau mungkin Bunda Dona kenal dengan Enggak. atau Bunda Teman Putri? saya cuma dua Ustadz. Ya, baik. Kita coba lanjutkan ya. Insya Allah pada pertemuan perdana kelas pemula tahsin di rumah tahsin Atqiyah, kita mulai dengan qadimah dulu. Selamat datang semua. Nah, kita langsung coba masuk pada, ya kan kelas kita namanya kelas tahsin ya. Kita lihat dulu definisi tahsin itu. Ya, ternyata tahsin itu berasal dari bahasa Arab. Itu dari kata hasana yuhassinu tahsinan ya, artinya memperbaiki, menghiasi, membaguskan, memperindah. Ya. Apapun yang mau diindahkan berarti masuk kategori tahsin gitu. Kemudian kita juga lihat ada tilawah. Kata tilawah berasal dari kata bahasa Arab juga. Itu tala yatlu tilawatan. Yang artinya membaca. Dan tilawah secara istilah membaca Al-Quran dengan bacaan yang menampakkan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam melafazkannya agar lebih mudah untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, dari definisi di atas atau dari definisi tadi, maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tahsin tilawah adalah upaya memperbaiki atau membaguskan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Muzammil ayat 4.
yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Jadi tadi tahsin tilawah, intinya kita bagaimana membaca Al-Quran itu dengan bagus, dengan baik dan benar. Nah, diharapkan juga untuk para peserta mencatat materi, dan saya merekomendasikan mencatatnya lewat catatan tangan ya, karena catatan tangan biasanya lebih melekat lah, dan lebih fleksibel, bisa diatur-atur sedemikian rupa sesuka bunda-bunda semua ya. Kita lanjut. Nah, kan kita mungkin sering dengar ada tahsin, ada tajwid. Nah, kita coba lihat apa perbedaannya tahsin dan tajwid. Ini di sebelah kiri, bagian sebelah kiri, kita lihat tahsin adalah proses meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Ini termasuk perbaikan pada makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluarnya huruf. Jadi nanti huruf-huruf itu ada tempat keluarnya masing-masing, ada tempat-tempat keluarnya. Ya, nggak cuma satu tempat doang. Kemudian ada sifat huruf dan hukum tajwid. Kemudian tujuan tahsin yaitu untuk membuat bacaan Al-Quran itu lebih indah, lebih menarik, dan bermakna. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan kekhusyuan kita dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi kalau baca Quran, ya tadi warattilil Qur'an, kita diminta untuk tartil, maksudnya pelan-pelan. Tujuannya apa tadi? Agar kita bisa lebih khusyuk, bisa lebih memahami bacaan-bacaan yang terdapat pada Al-Quran. Kemudian di sebelah kanan tajwid. Ya, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar, yaitu dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ya, tadi makhraj ya, tempat keluar huruf-huruf itu, serta memenuhi hak sifat dan mustahak sifat tambahan. Tajwid bertujuan untuk memastikan bahwa bacaan Al-Quran dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Nabi Muhammad. Makanya ada yang mengatakan kalau kita membaca Al-Quran, ya, kalau kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dapat ternilai atau setara dengan 10 kebaikan. Alasannya berarti ini ya, karena di dalam satu huruf itu mengandung beberapa sifat ya. Mungkin dinilai dari situ. Jadi satu huruf dapat 10 kebaikan karena di dalamnya satu huruf kalau kita lafadzkan secara baik dan benar ya, memenuhi hak-hak hurufnya. Nah, insya Allah kita masuk ke dalam yang dikatakan dapat 10 kebaikan itu. Nah, kita lihat ke bawah itu ya. Jadi keduanya, tahsin dan tajwid itu sangat penting ya dalam baca Al-Quran karena dapat membantu meningkatkan kualitas bacaan, meningkatkan kekhusyuan, dan memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Singkatnya atau pada intinya, tajwid adalah ilmu yang mendasari tahsin, ya, kaidah-kaidah dalam tajwid mendasari tahsin, sedangkan tahsin adalah praktik mengaplikasikan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Sampai sini bisa dipahami, bunda-bunda? Kalau ada yang bingung, boleh langsung ditanyain aja. Ya. Jadi sudah cukup jelas ya perbedaan antara tajwid dan tahsin. Dan kedua ini saling berhubungan, nggak mungkin terpisah. Kalau kita mau tahsin tilawahnya bagus, dalam arti bacaannya bagus, berarti kita harus mempelajari tajwid. Kita pelajari hukum-hukum dalamnya, kaidah-kaidah dalamnya, sehingga nanti kita bisa memperbaiki atau memperbagus bacaan Al-Quran kita. Ya. Jelas ya para bunda? Oke, kita lanjut. Lalu apa hukum belajar tahsin nih? Nah, kita sebagai muslim apa hukumnya belajar tahsin? Belajar ilmu tahsin itu apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau sebagian sudah ada yang mengerjakan, misalnya dalam suatu
kampung atau satu desa, satu RT. Kalau sebagian sudah ada yang mengerjakan, dalam arti udah ada yang bayar tahsin, maka sebagian lagi dia gugur kewajibannya, ya. Jadi kalau sudah ada yang mewakilkan, maka sebagian lagi tidak terkena kewajiban itu, sudah gugur kewajibannya. Itu hukum belajar ilmu tahsin. Nah, tapi atau namun membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dalam kaidah ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Ya, kalau tadi belajar tahsinnya itu kalau udah diwakilin sudah cukup, tapi kalau untuk bacanya itu fardu ain, dalam arti per individu harus baca dengan baik dan benar. Ya. Jadi tadi ya, kalau belajarnya itu boleh diwakilin, ya, tapi lebih baik dipelajari di kita sendiri. Boleh diwakilin. Kalau ada orang yang pelajari ilmu itu, berarti kita tidak terkena tanggungan itu, udah gugur. Tapi untuk bacanya per individu itu wajib, ya, fardu ain, harus baca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran. Oke. Dan pengertian makhraj adalah jamak, ya. Jamak tuh banyak gitu. Dari kata makhraj yang artinya tempat keluar. Jadi yang dimaksud makhrijul huruf, mungkin kita pernah dengar ya, kata makhrijul huruf tadi adalah tempat-tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Jadi satu huruf dengan huruf yang lain itu punya tempat makhraj, ya, tempat keluar yang beda-beda. Tujuannya agar pembaca terhindar dari hal-hal berikut. Contoh misalnya kesalahan mengucap huruf yang mengakibatkan berubah makna. Misalnya mengucapkan kata kul, ya, kul. Ya, ini berawalan huruf qaf. Di Al-Quran banyak ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbinas, ya. Mengucapkan kata kul yang artinya katakanlah. Tapi dia salah, ternyata bacanya kul. Bedakan ya antara kul dengan kul. Nah, ini salah melafazkan bisa sampai sefatal itu, merubah makna. Yang tadinya kul artinya katakanlah, tapi kalau ada yang dia bacanya kul, beda maknanya, jadi nyuruh makan gitu. Nah, jadi salah pelafalan dapat merubah makna kalau tidak sesuai dengan makhrajnya. Kemudian yang kedua, kekaburan bentuk-bentuk bunyi huruf sehingga tidak dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lain. Nah, ini perbedaan huruf-huruf yang mirip, ya, yang tipis-tipis. Misalnya hamzah a dengan ain. A. Nah, itu kan kadang tipis ya, mirip. Nah, tapi harus dibedain. Jangan bacanya misalnya mau baca Quran kan ta'awud, ya. A'udzubil atau a'u. Nah, ini dibedakan. A'u. Kita sambil latihan aja langsung ya. Coba mungkin Bunda Dea boleh? Ya, Ustaz. Gitu. Coba. Nah, jadi A dulu. A gitu. A. Nah, ya bagus. Kalau yang sebelumnya kul sama kul. Coba. Kul. Lagi dibedain antara kul dengan kul. Kul. Kalau Sama yang ya? kof, kalau yang berawalannya kof, nah dia itu cenderung tidak ada udara, ya. Kul agak dalam, dia di dalam sini. Tapi kalau yang kaf itu kul, dia ada angin-angin keluar tuh, kul. Sedangkan yang kul dia nggak begitu ada udara. Kul. Coba bisa diulang. Kul. Oh iya, Masih. nggak apa ya. Nggak apa, kita yang namanya juga belajar. Kul.
Cool. Cool. Oh, ya. Masih. Coba Bunda Dona boleh. Cool, Hmm. cool. Nah, Cool, cool. sama aja tuh Bu kayaknya. Sama aja ya? Bentar. Cool, cool. Nah, yang kedua itu masuk yang cough Nah, tuh, udah benar. Cool, cool. cool, cool. Nah, iya. Ya, yang penting jangan malu untuk ya intinya Cool. kunci belajar tasin tuh jangan malu. Intinya jangan malu ngeluarin suara, buka mulut ya. Coba yang Cool. A, A. Bunda Dea boleh? A, A. A, A. Nah, kalau Bunda Dona, A, A. A, A. Nah, ini A, kalau A, yang A. A dia di sini nih. A, A. Dia agak naik nanti kalau A. A, A. Hmm. Coba aung gitu. Aung Au, au, lagi. Aung nggak apa sampai dia. au, A dulu. au, A, a, aung. au, A dulu. A dipisah kita pisah coba. a, Au. au, Nah, au, dia lebih apa? au. Lebih perlu usaha lebih kalau ain ya. Nggak segampang yang. Au. Coba Bunda Putri boleh dicoba. A, U, Coba A dulu. A, A dibuka. A jangan oh tapi A. A dibuka A, mulut. Nah, A A, baru A, A. U, Coba A, kita satu-satu dulu. A, A, A. A, U, Nah, coba yang lain siapa? Eh, oh ini udah masuk nih Bunda Welen. Boleh dinyalakan Bunda Welen? Dengeran nggak ya? Ya, Pak Ustadz, coba. maaf saya lagi nyetir, nyimak dulu ya Ustadz. Oh iya, iya. Coba sekarang yang ini kita lihat. Tadi habis A, ada H besar, ada H. Ada H besar, ada H kecil. Ya, dibedain. H, H, H. H, H. Coba Bunda Dea. H, H. Nah, udah kelihatan perbedaannya ya. Jadi jangan disamain. H, H. Dipukul rata semua H, H. Enggak. Tapi ada H, ada H. Bunda Dona coba. Ha, ha. Bagus itu ya. Bunda Dona nih. Ya, H. Berarti PR tadi diain, Bunda. Ya. Iya. A-nya dilancarin lagi. Oh, Ya. iya Ustadz. Kemudian di kaf, nah, kaf dan of. K, O. Nah, itu setelahnya ya, ada bedanya. Kaf, kop. Ya, coba. Kaf, of. Kaf, kop. Nah, Kop. hati-hati kofnya jangan sampai dia masuk ke tenggorokan. Karena dia letaknya nanti di lidah, lidah paling ujung deh, di pangkal. Ya ini kita nanti ada pembahasan khusus ya di makhorijul huruf, tapi nggak apa. Untuk mukodimah ini kita apa bahasanya kita spill gitu ya, dikit-dikit. Gitu. Jadi nanti ada gambaran ya. Jadi masing-masing huruf beda ternyata dia letak-letaknya. Kaf dia di lidah tengah, kof lidah paling belakang. Nah, itu bedain tuh. Oh, ini ada Bu Naras. Ada Bu Khadijah. Ya, Ustadz. Coba Bunda dibaca, dicontohin tadi. A gitu. A. Nah, ya seperti itu ya. Jadi antara hamzah dengan ain beda. Meskipun dia mirip tipis-tipis AA juga.
Nanti aplikasinya gimana, prakteknya gimana? Pas kita baca ta'awud beda. A'udzu, jangan au, jangan au. Coba yang ha Bunda boleh. Ha, ha, Yang ha. ha, ha. Nah, ya. Satu lagi yang kaf, qaf. Kaf, kof. Ya, baik ya. Nah, udah ya, sudah coba semua ya. Jadi yang ngerasain sendiri bunda-bunda sekalian, gimana nih rasanya? Kayaknya udah pernah apa belum gitu. Gitu, ya. Kalau belum, misalnya masa belum maksimal, terus latihan terus sampai nanti terbiasa. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam bacaan, misalnya berhubungan tadi sama makhorijul huruf ya. Kalau dia salah salah pelafalan pada huruf tersebut dapat mengubah makna tadi. Nah, contoh yang pertama dia eh, kesalahan ini cukup fatal, dia sampai mengubah makna. Salah pengucapan mengubah huruf seperti pelafalan wala'allakum tashkurun. Itu kan ada shin ya, tashkurun. Jangan sampai dia bacanya malah sin, taskurun. Nah, itu beda nanti maknanya, berubah. Wala'allakum tashkurun yang artinya mudah-mudahan kamu bersyukur. Kalau dia baca pakai sin, taskurun, mudah-mudahan kamu mabok gitu. Nah, itu kan jauh banget ya, pergeseran maknanya jauh. Karena pentingnya kita melafalkan huruf sesuai dengan tempatnya yang benar gitu. Kemudian yang kedua, ini dia nggak sefatal yang pertama ya, sampai mengubah makna, tapi dia juga tetap harus kita hindari. Misalnya seperti harusnya ada yang dibaca panjang, dia bacanya pendek. Atau kebalikannya, harus sependek, dia baca panjang. Misalnya, ya banyak lah contohnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Misalnya Maliki Yaumiddin harusnya dibaca panjang. Maliki Yaumiddin tapi bacanya Maliki Yaumiddin. Itu tetap ya harus kita hindari. Meskipun nggak sampai mengubah makna. Tadi dari panjang baca pendek atau sebaliknya. Atau ada ikhfa. Ya, mungkin pernah dengar ikhfa, bacanya didengungkan tapi dia nggak dengung dan lain sebagainya lah. Nah, kalau yang kesalahan kedua ini nggak sampai yang berdosa gitu ya, mengubah makna nggak. Tapi tetap kita harus hindari. Ya, misalnya contohnya di bawah nih, watasawna anfusakum. Nah, coba dibaca Bunda Dea, boleh? Oh, ini yang buat ini ke ini. Bisa dibaca? Iya, ketutup ini ya. Ya, Watang sauna angkusakum. ya. Ya, harusnya dibaca dengung ya. Watang Watasau. Dan ditahan dulu Bunda. Jadi jangan cepat-cepat langsung watasawna, tapi watasawna anfusakum. Boleh diulang? watang sauna angkusakum. Iya, bagus. Eh, Bunda Dona boleh dicoba? Ya. Watang sauna anfusakum. Iya, udah bagus ya. Jadi harusnya dibaca dengung. Jangan bacanya watan sauna. Nggak, nanti kita belajar dia ada hukum ikhfa di bagian sini itu. Ya, nun sukun ketemu sin jadinya ikhfa dibacanya dengung. Nah, itu nanti kita ada pembahasan khusus terkait itu. Bunda Khadijah mau coba? Ya Ustaz. Ya, boleh coba dibaca. Watasawna anfusakum. Ya, sama ya yang atas juga tadi ya. Dia pakai shin, jangan pakai sin. Ya, yang penting kita tahu bedanya huruf-hurufnya ya. Kalau sin dia nggak ada titiknya. Kalau shin ada titiknya 3 ya. Meskipun sama dia bentuknya ada gigi-giginya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kiat
atau beberapa cara kita agar kita tahu huruf-hurufnya itu keluar dari mana aja. Untuk mengetahui makhraj suatu huruf, hendaklah huruf tersebut disukunkan atau ditasdidkan. Kita harus ya, istilah-istilah. Kita tahu ya, bunda-bunda, disukunkan apa, ditasdidkan. Nah, kalau disukunkan berarti dia mati. Huruf sin, ya, artinya sukun. Nah, sukunkan. Ditasdidkan berarti sin yang ditasdidkan. Ya, kayak gigi-gigi Suara kecil dia. Ustadz hilang tadi Ustadz. Hilang. Ya tadi suaranya lumayan hilang. Udah jelas belum sekarang? Bisa diulang lagi Ustadz? Iya. Nah, jadi istilah disukunkan, ditasdidkan kita udah tahu ya, itu udah umum istilahnya. Kalau disukunkan berarti sin yang disukunkan. Kalau sin yang ditasdidkan, nah sudah nanti ditekan asa. Lalu kemudian ini tadi kembali ke tadi ya, biar kita tahu hurufnya ini keluar dari mana aja. Ya, pertama disukunkan atau ditasdidkan. Kemudian ditambahkan hamzah. Hamzah tuh a i u depan ya. Di depannya. Lalu bacalah. Tatkala suaranya tertahan, maka tampaklah makhraj huruf dari huruf yang bersangkutan. Contoh, misalnya huruf ba ya. Huruf ba. Jadi tadi ya, kalau kita mau tahu pertama dia disukunkan atau ditasdidkan. Depannya kasih hamzah, kasih a gitu. Jadi tadi ba jadi ab. Tahu ditasdidkan abba ya, yang ini disukunkan, ini ditasdidkan ab, abba. Boleh diikutin? Ab. Coba bareng-bareng. Ab, Ab. Ab. abba. 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 Nah, coba jangan lihat itu tulisannya bawah. Kira-kira keluar dari mana nih baknya? Kamu udah ada tulisan Bibir. sebenarnya. Hah? Iya. Ya, keluar dari kedua bibir. Ab, abba. Nah, itu ketara tuh ya, dari bibir ya. Atau di bawahnya nun, coba. Nun, an, anna. 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 Coba Bunda Dona. Anna. Ya. Anna. Ini ada Bunda Putri ya. Bunda Putri bisa diikuti? Bisa. Nah, Anna, ya. Coba dari abe. Abe, abe, abba. abba, Nah, itu dari mana keluarnya? Dari bibir, bibir ya. Kemudian anna. Anna, Nah, kita baca keluar dari mana? Ujung lidah menempel pada bagian bibir, gusi atas. Nanti Anna. ntar ini secara detail seperti itu ya. Ntar dia bagian mana dan bertemu apa nanti kita bahas di pertemuan yang khusus ya. Jadi sedetail itu ya. Kok bisa dihidupin Bunda Putri videonya? Jadi gitu ya caranya kalau kita mau tahu hurufnya ini keluar dari mana atau makrojnya di mana, itu bisa disukunkan atau ditasdidkan. Kemudian depannya kasih hamzah a i u itu. Kita lanjut. Nah, ini macam-macam makhorijul huruf ya. 4 keluarnya huruf. Jadi secara keseluruhan ya itu sama ulama dibagikan menjadi 17 macam ya. Nanti pembagiannya detail-detailnya ya, bagian sini hurufnya apa saja, pindah ke sini apa saja. Nah, ada 17 ya. Secara detail ada 17. Tapi nanti dimudahkan atau dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar. Apa saja? Nah, perhatikan coba. Yang pertama ada al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut ya. Al-jauf itu rongga mulut. Kemudian al-halq. Ini dari bahasa Arab semua namanya. Al-halq apa? Tenggorokan. Kemudian alisan. Nah, alisan ini nanti dia yang paling banyak ya, yang paling banyak perintilanannya alisan dia. Agak
Ya, tapi kalau kita perhatikan, kita ikuti pelan-pelan, insya Allah bisa ya. Kemudian syafatani, yaitu kedua bibir tadi ya, salah satu hurufnya ba. Kemudian terakhir al khoisyum, hidung. Nah, ini cuma ada dua hurufnya, nun dan mim. Nanti kita lihat ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan, bunda-bunda? Atau masih bingung? Atau masih penasaran mau coba lagi yang tadi? Boleh. Gimana Bunda Dona? Lumayan udah Udah ya, ngerti bisa diikutin ya, pelan-pelan aja. Ustaz. Kita masih mukadimah ini. Bunda Dea, bisa diikuti? Bisa ya. Bisa. Bunda Bisa, Putri, Ustaz. kalau masih bingung boleh ditanyain. Bunda Putri. Bunda Khadijah, sejauh ini bisa diikuti ya? Paham ya? Insya Allah Ustadz. Ya, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini baru nih tadi melanjuti yang tadi ya. Melanjuti yang makhrijul huruf. Nah, ini lebih enak nih dikasih gambaran kita. Dari yang pertama dulu, pertama tadi al-jauf. Nih, saya tulis ya. Yang pertama tadi al-jauf, rongga mulut. Ya, jadi mulut, di mulut biasa ya. Hurufnya apa aja? Yaitu huruf alif, waw, dan ya. Ini boleh dicatat ya di buku. Jadi kalau ditanya makhrijul huruf ada berapa? 5. Yang pertama apa? Al-jauf. Al-jauf apa? Mulut, rongga mulut. Hurufnya apa aja? Alif, waw, dan ya. Nah, ada 3 ya. Atau mereka terhimpun disebut dalam sebutan huruf-huruf mat. Tulisannya ya. Ya, huruf-huruf ya, huruf-huruf mat. Kalau ditanya al-jauf apa aja hurufnya, nanti kita juga ada tesnya loh ya. Huruf al-jauf apa aja? Huruf-huruf mat apa aja itu? Alif, waw, dan ya. Maksudnya apa? Itu a i u ya. A i u. Coba bareng-bareng. A i u gitu. A, U. I, U. Ya, boleh yang lain juga semuanya ikut. A i u. A, I, U. Ya. Jadi al-jauf ini penting juga nih. Al-jauf ini itu fokus pada apa bahasanya? Artikulasinya jelas, gitu ya. Jadi a i u-nya itu jelas. Jadi kalau kita baca Quran itu harus jelas a i u-nya. Jangan sampai dia miring. Ada yang enggak a, enggak i juga. Jadi atau enggak u, enggak a. Jadi kayak o gitu, ya. Banyak itu. Nah, saya kira ini berpengaruh juga dari cara kita bicara depan umum, depan publik gitu ya. Ya, dari al-jauf ini berpengaruh gitu. Jadi kita ngomong juga gimana? Misalnya kita dengar ada yang ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan jelas. Kalau dia al-jaufnya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas, Assalamualaikum warahmatullahi, itu kayak mungkin pernah dengar ya beberapa orang yang ngomong itu kayak kumur-kumur gitu. Itu karena al-jaufnya kurang jelas, a i u-nya. Masuk nanti dari baca Quran, dan saya rasa berpengaruh nanti cara kita bicara, cara kita ngomong depan publik dan sebagainya. Al-jauf ya, hurufnya ada 3, a atau alif, waw, ya. A i u maksudnya ya. Intinya dibuka mulutnya. Kemudian yang kedua al-halq, ya, apa? Tenggorokan. Nah, ini dibagi tuh ada tiga bagian itu ya. Yang paling bawah itu hamzah dan ha, ya. Ini sesuai kategori tenggorokan. Jadi paling bawah ya udah tenggorokan paling bawah tuh apa? Hamzah dan ha. Coba bareng-bareng. A, ha. Boleh lagi? A, ha. Ya, beda ya. Bunda Putri coba boleh? A, ha. Bagus. Naik ke atas, ke tengah ya, di tengah. A, ha. A, ha.
Ah, ha. Coba dengerin dulu. A, ha, ha ya halus ya, ha kecilnya. Ini di bawah saya singkat. Ini tenggorokan bawah, a, ha, naik ke atas, tenggorokan tengah ya. Coba Bunda Dona. A, ha. Ah, ha. Nah, lagi. Ah, ha. Nah, itu A-nya udah lebih baik tuh dari yang tadi. Tadi masih Ya. sama kayak Hamzah, sama kayak A. A-nya tadi belum terlalu beda, tapi ini udah mending ya. Naik lagi ke atas ada ro, kho. Ro, kho. Ya. Nah, jadi ro itu, nah ini atas ya, di atas. Ro itu, nah ini perhatian, ro itu bukan G dikasih O, bukan go. Nah, tapi dia tenggorokan di atas kenanya. Ro, ro, ro. Dekat-dekat sama kho, ro, kho. Makanya dia satu makhraj di tenggorokan atas. Coba Bunda Dea, boleh. Lagi. Ro, kho. Nah, Bunda Putri, coba. Lagi. Ya, kho-nya tinggal dikasih ada apa? Ada kho gitu ya, ada kho gitu. Oke, bagus. Bunda ini, Bunda Khadijah, boleh. Ya Ustadz. Kho. Lagi. Ro, kho. Kho. Ya, jadi ro itu kalau bisa G-nya agak hilangin ya, jadi nggak benar-benar persis kata G, O-nya nggak go, tapi ro, ro, agak ngambang-ngambang G-nya. Kho. Nah, iya emang bacanya gitu ya, agak dongak-dongak kita dia paling atas tenggorokan. Jadi kalau orang baca agak dongak-dongak itu nggak apa-apa ya. Oh, ho. Ya. Dah, kita selesai di al-haq. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang ketinggalan? Bisa diikutin ya, Bunda. Insya Allah Ustadz. Ya. Insya Allah Ustaz. Lanjut lagi ke makhraj ketiga apa? Yaitu alisan. Alisan ya. Alisan itu lidah. Sebentar. Nanti lidah ini dia paling banyak tadi ya. Saya bilang paling banyak perintilanan nih, di mana-mana aja bagiannya. Jadi bisa lihat gambarnya tuh ya. Jadi huruf-hurufnya tuh ada banyak tuh, ada ro, nun, to, dal, ta. Ada khusus kita bahas untuk alisan. Ya. Jadi kurang lebih gambarannya itu lidah. Coba saya gambarin. Sini ya, di atasnya. Kita Suaranya nggak kedengeran Ustadz. Ya Ustaz, suaranya hilang. oh gitu. Nah, jadi Tadi sempat hilang Ustaz. ya, jadi kita masuk ke makhraj ketiga, alisan, lidah ya. Jadi kayak yang udah saya bilang, lidah ini paling banyak dia pembagiannya. Coba lihat di kiri. Ini gambar lidah. Tuh ya. Meskipun nggak nanti dia Suaranya hilang lagi Ustaz. Iya, ya pelan-pelan. Nah, coba lihat pojok kiri atas. Nah, itu ada kurang lebih gambar lidah lah. Pembagiannya nanti ada ujung lidah, ya, ujung lidah, ada tengah lidah, ya, ada sama nanti lidah bunda-bunda semua ya. Paling belakang nih ya, pangkal. Suaranya hilang Ustaz. Ya ini pembagian lidah ini ya. Ada ujung lidah, ada tengah lidah, maaf,
Ada ujung lidah, tengah lidah, sama pangkal lidah paling belakang. Sama satu lagi nanti sebelah sini. Saya buletin. Sebelah sini, sebelah sini. Itu apa? Itu tepi. Tepi lidah atau sisi lidah. Nah, jadi kalau ditanya nanti lidah ada berapa aja bagiannya? Sisi. Ada 4. Ada ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, sisi atau tepi lidah. Di masing-masing bagian dia juga punya huruf-hurufnya. Nah, oke. Kalau di sini kan udah ada huruf-hurufnya ya. Nanti nih kita coba lihat di layar. Nah, ini ro, nun, ko, dal, ta, go, za, ta. Nah, ini semua ini dia masuk di ujung lidah. Ya, masuk di ujung lidah. Nah, nanti dari ro, nun, itu dia juga beda lagi dia. Ujung lidah bertemu apa? Beda sama ko, dal, ta. Sama dia sama-sama ujung lidah, tapi bertemunya nanti beda. Ya, bertemu apa beda. Zo, za, ta juga demikian. Sama, dia di ujung lidah juga, tapi nanti pertemuan dengan apanya, kena apa, itu beda juga. Di detail dia ya, yang lidahnya. Ini 3 kategori ini dia di ujung lidah. Kemudian di dot dan lam, nah ini dia masuk ke tepi lidah. Jadi dia lebih lebar lagi. Dia agak kena ujung lidah, tapi dia lebih cenderung di tepi. Ini ya, tahu ya? Nah, ini ujung tepi itu sini ya. Kanan kiri. Geraham ya, Ustaz. Iya, nanti dot ya. Nah, Kemudian turun lagi. Jim, ya. suaranya hilang-hilang terus, Ustaz. Ya. Turun lagi tuh ke jim, shin, ya. Itu dia ada di tengah lidah. Apa ya? Ustaz ngomongnya jangan terlalu nengok, jadinya nggak kedengeran. Oh gitu. Ya. Ya, Ustaz, suaranya dari tadi banyak hilang. Udah kedengeran? Sekarang Ya. baru, Ustaz. Udah ya. Maaf ya. Tadi jim, shin, ya di mana? Di Tengah, Ustaz. Ustadz, ujung. di tengah lidah ya. Tengah. Nah, ini coret-coretannya nggak apa ya. Kemudian turun paling bawah nanti paling belakang nih kaf dan kof. Di mana? Di pangkal lidah. Pangkal. Ya, pangkal tuh di mana? Di ujung, di paling belakang tuh. Lidah paling belakang. Paling dekat sama tenggorokan, tapi dia jangan masuk tenggorokan ya. Oke. Kemudian udah habis ini ada yang mau ditanyain atau masih bingung yang alisan? Nanti kita ada pembahasan khususnya ya, yang secara detailnya ini. Ketemu apa, kena apa. Terus yang ini di bawahnya tengah tuh, Ustaz, belum dibunderin ya? Itu apa, Ustaz? Maksudnya? Itu di luar lah, itu di luar dari huruf-huruf ini. Di luar huruf ini ya? Oh. Iya. Itu nggak termasuk, Man. Mat goyer, Ustaz. Mat goyer. Ya. Terus, udah? Ada yang mau tanyain? Bunda Putri? Bisa diikuti? Insyaallah, Ustadz. Ya, baik ya. Kemudian masuk ke makhraj keempat ya, makhraj sebelum terakhir. Apa? Asyafatani, 2 bibir ya, 2 bibir ya, asyafatani. Syafatun atau asyafah artinya bibir, syafatani berarti 2 bibir dia. Hurufnya apa aja? Oh, ini enggak, kalau di sini enggak ada hurufnya. Tapi adalah khusus, itu kurang lebih hurufnya adalah mim, ba, waw, dan fa ya. Ada 4 ini aja. Nanti juga ya, nanti ada khusus dia bagaimana peragaan. Tapi ini kita
apa bahasa kita spill dulu huruf-huruf ya. Gambaran besarnya udah dapat. Oke, itu makhraj keempat. Kemudian makhraj yang terakhir itu yang kelima itu al khayshum, hidung ya. Nah, ini enggak sulit lah. Itu hurufnya apa aja? Cuma dua, nun dan mim. Kenapa dia masuk hidung, nun dan mim? Karena ya kalau ditekan hidungnya dan kita melafalkan nun dan mim, nah itu hidung kita dengung. Nah, dalam arti dengung itu getar hidung kita kalau ditekan. Coba kita ragain. Coba biasa dulu. Na, ma gitu. Na, Nah, ma, ma, Ya, Bunda Putri boleh? Na, ma. Na, ma. Na, ma. Coba kalau kita tekan hidungnya. Coba. merah. Buka na, Hafalin. hidung. Na, ma. Sirena. Na, ma. na, ma. Dengung nggak? Atau getar nggak hidung? Merah, 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 Na. merah, merah. Ya, ya makanya itu dikatakan khoisyum hidungnya itu. Karena nun dan mim dia otomatis Nah, buka dengung air kalau Ebon. kita tekun. Kalau kita tekan hidungnya. Paham sampai sini paham? Bisa diikuti? Tahu. Bunda, bisa ya? Ini kita masih mukaddimah ini, belum masuk materi yang khusus. Ini kembali lagi kita dia diingatkan lagi oleh Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Kita coba sambil praktekin aja nih. Ini coba dari saya baca deh, saya baca nih. Warattilil Qur'ana tartila. Coba Bunda Dea dibaca. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, baik. Bunda Dona boleh ikutan Ya. baca. Wa warat tilil Warok, kur. warot, Sorry. Warot tilil Qur'an Qur'anatar Qur'ana, eh itu panjang. Qur'anatar tilil Terti, tartil ter, tartil tertila. tartila. Ya, ini ada wakofnya atau ada tanda berhentinya nanti tertila. Yang lupa di sini ada tasdid ya, jadi ditekan nanti. Warot, Warot warot tilil kur. nah lamnya kan nggak ada tasdid, nah jadi jangan ditekan juga lamnya jangan tilil. Coba baca. Warot tilil Nah, kur anatar tila. nah, hati-hati. Tak yang terakhir jangan masuk ke lamnya. Jangan tila, tapi tila panjang doang. Tila. Til. Tila gitu. Tila. Oh ya, Oke. tila. Coba Bunda Putri boleh dibaca. Warot ti warot tilikur ana tertila. Ya, ya. Terakhir Bunda Khadijah. Warot tilil Qur'ana tartila. Ya, baik ya. Nah, saya harap juga sudah tahu ya bedanya kalau dia baca panjang. Kalau dibaca panjang gimana, baca pendek gimana. Kalau panjang dia ada tanda apa, nah, kalau nggak ada tanda apa-apa berarti bacanya pendek. Gitu. Ya, ini kita diingatkan lagi oleh Muzammil tempat agar kita baca Quran ya secara tartil, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Tujuan apa tadi? Balik lagi, biar kita bisa lebih khusyuk, bisa lebih ya meskipun kita mungkin ya di kondisi yang sekarang nggak tahu persis artinya apa tapi kan kalau kita pelan-pelan baca atau kita dengerin orang baca yang tartil kita kan bisa lebih menghayati ya lebih khusyuk mendengarkan. Benar nggak kalau misalnya ada yang baca Quran atau ada imam yang dia bacanya merdu syahdu pelan-pelan nah, kita kan enak ya nyimaknya kita nggak tahu artinya apa tapi ya setidaknya itu ya bacanya pelan-pelan.
Kemudian juga dikuatkan oleh Rasulullah, sabda Rasulullah apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian, nah, jadi ngomong ke umatnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita masuk nih kategori khairukum, berarti kita masuk sebaik-baik umat ini ya. Insya Allah dikategorikan kita masuk kategori khairukum ini ya. Kita kan belajar Al-Qur'an, iya ya. Belajar Al-Qur'an, kita belajar nih dari tadi awal-awal makhraj gimana, belajar ilmu-ilmu tahsin, ilmu tajwid. Kita dikategorikan mempelajari Al-Qur'an. Dan lebih baiknya lagi kalau kita sudah tahu ilmunya, cara bacanya, kita ajarkan lagi nanti ya, ke anak-anak kita, tangga kita dan lain sebagainya ya. Semoga kita masuk atau dimasukkan dalam golongan khairukum ini, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umat Nabi. Ya, selesai. Ya, sampai situ saja bisa kita sampaikan hari ini. Barangkali itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Yang mau ditanyakan atau masih bingung atau masih penasaran mau dicoba lagi cara bacanya? Boleh, bunda-bunda, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, ntar baiknya gini, Ustaz, gimana? Atau jangan terlalu cepat, Ustaz ya. Ada mau disampaikan, Bunda Dona? Ya, apa? Ngajarnya pelan-pelan aja, Ustadz. Ya, tambah ngerti. Iya ya, kita juga coba pelan-pelan ya, bareng-bareng. Yang tadi saya bilang pentingnya kita tadi buka kamera, kemudian kalau diminta bersuara nanti dibuka mic-nya, nanti biar kita bisa langsung tektokan gitu. Nah, kalau tahsin kalau disimak doang, dengerin doang tanpa dia langsung praktekkan susah ya. Tapi kita harus Ya, Ustadz. langsung dapat tahu, langsung praktekkan, baca gimana. Itu ilmu yang langsung dipraktekkan tuh tahsin ya. Dapat langsung praktek. Ada lagi yang mau disampaikan, Bunda Dea mungkin atau Bunda Putri? Ustaz, makasih Ustaz. Gimana Bunda? Ada Cukup mau Ustaz. sampaikan? Oh iya, cukup. Ustadz ada foto bersama nggak Ustadz? Oh iya. Untuk klien. Oh iya, tadi harusnya di pertengahan itu kita ada ini ya. Pas komplit Ustadz. Ini semua udah itu. Coba Buka sebentar. kamera. Kita coba ambil dua foto ya. Dua foto. Tapi yang sambil ini. Ya. Boleh dinyalakan kameranya Bunda Putri atau Bunda yang lain? Kita mau ambil foto. Ya. Nah, boleh dirapikan. Siap, 1, 2, 3. Ya. Nah, coba satu lagi. Nah, satu lagi kita bareng-bareng. Jadi saya stop share screen. Nah, ini sayang ya, yang ada kesibukan lain nggak bisa ikut foto bareng. Nah, kita foto 1, 2, 3. Oke. Ibu Dona senyumnya manis banget, Ibu Dona. Masa Bu Khadijah? Iya, paling manis ya. Tipis semua ini Bu. Bapau. Ya, sebentar. Ntar saya agak ngelek ini ya. Bu Khadijah dari Bintaro ya? Iya, dari Ciputat. Oh, Ciputat, seputaran Tangsel. Bu Dona dari mana? Aku Cibubur sama Bu Dea. Oh, ini ya dekat sama Bu Dea. Kalau Ibu Putri dari mana? Ya, lumayan lah.
Saya dari Jakarta Utara, Waduh, jauh Khadijah. Wah, jauh banget ya. Ini dua lagi ada kesibukan ya. Jadi Iya. berhalangan hadir. Ya, kita harapkan semuanya bisa pelan-pelan mengikuti. Kita juga sampainya juga pelan-pelan juga. Semoga kita istiqomah ya. Meskipun susah tapi nggak apa ya. Justru di situ titik lebih besar kita dapat pahalanya ketika susah tapi kita tetap berjalan. Ya, semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu. Ya, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la wa atubu ilaik. Terima ilaha kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz. Wa iyyakum. Ibu-ibu selamat masak ya. Ya, selamat berbuka. Selamat siapkan buka puasa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.